Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba' fa ya ibadallah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, malam ini juga hadir bersama kita Abu. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, berkah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali selalu dengan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir, dan jangan lupa kita selalu beriktikaf, meniatkan iktikaf di masjid yang mulia ini supaya kehadiran kita, waktu kita selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini kita masih membicarakan tentang prinsip hidup sesuai dengan tuntunan surah Al-Fatihah. Malam ini kita lihat ayat yang berikutnya, yang kelima, yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan itulah yang kita minta kepada Allah, satu hari satu malam 17 kali kita ulang-ulang. Mudah-mudahan kita diberi selalu dalam jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya komitmen kita dalam hidup selalu beramal, komitmen kita dalam hidup selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang melanggar jalan lurus, jalan syariat, itu akhirnya dia sesat atau disesatkan oleh Allah, atau juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya kita semua ini sedang berjalan ya, menuju satu titik yang sama, yaitu kematian. Kemanapun orang pergi ya, kemanapun dia ziarah, bepergian, tapi akhirnya semua kita ini kan menuju satu tujuan ghayah akhir, yaitu kematian. Suka atau tidak, jalan yang kita lalui saat ini sebenarnya mengantarkan kita menuju lokasi yang namanya kuburan. Mana ada yang paling indah dan lebih daripada itu? Semua kita menuju titik yang sama,
yaitu kuburan. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan ini ada kondisi yang menyenangkan, tapi juga ada orang kondisi yang sedih, menyedihkan. Kita hari-hari melakukan perjalanan. Saya kebetulan baru pulang dari umrah kemarin. Ya, kita lihatlah suasana di sana begitu ya, mencintai Baitullah, rumah Allah. Juga di Masjid Nabawi, mereka itu kan baru di dunia sebenarnya. Ada Raudhah di Masjid Nabawi, taman. Di Baitullah ada Hajarul Aswad. Itu memang batunya dari surga. Tapi siang malam orang tidak pernah sunyi berebut mencium Hajarul Aswad. Kita mau tengah malam, ini umrah, apalagi yang haji sebenarnya, tentu lebih ramai lagi. Ini juga banyak pendapat, hampir 2/3 jamaah haji, karena penuh. Di Mekah itu penuh sampai keluar ya, walaupun sudah dilebarkan. Di Masjid Nabawi juga seperti itu. Jadi begitulah rasa rindunya rumah Allah, rasa rindunya kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya, kenapa ini ramai? Ya paling kurang ada beberapa jawaban. Yang pertama, ini bulan Maulid katanya. Jadi bulan Maulid, begitu orang rindu Rasulullah, ingin mengunjungi secara langsung ke makamnya, ke kuburannya. Yang kedua, ini musim dingin. Banyak orang-orang senang, nyaman musim dingin, berada di tanah haram. Kemudian juga dengan diberlakukan waiting list ya, hampir termasuk kita negara Indonesia ini di masa tunggu haji yang lama, sehingga orang ya, ramai-ramai mendaftarkan umrah, pergi umrah, sebagainya. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian, tidak ada waktu di Baitullah itu sunyi daripada orang yang tawaf. Artinya berjalan. Berjalan menuju satu titik akhir. Itu menemukan dirinya. Siapakah dia? Dan siapakah Allah yang sesungguhnya yang memberikan segala kemudahan, fasilitas kepada dirinya. Itulah Baitullah. Makanya tidak heran kalau doa Nabi Ibrahim itu memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allakum tashkurun. Jadi Nabi Ibrahim sudah berdoa supaya di sini ada orang-orang yang mendirikan salat di samping rumahmu ya Allah. Maka tidak ada henti. Kita ingin sesekali mendekati diri ke Hajar al-Aswad, tapi tidak ada waktu yang lowong. Semua berdesakan di situ. Tengah malam juga sama. Tengah matahari terik panas juga sama. Enggak ada ruang-ruang di situ. Ini baru batu Hajarul Aswad yang batunya dari surga. Orang berebut. Apalagi dengan surganya Bapak Ibu sekalian. Tentu lebih berebut lagi. Yang namanya surga. Batunya saja antara sakit dengan senang. Hidup antara mati. Dipaksakan dirinya mencium Hajarul Aswad. Subhanallah. Demikian juga di Raudhah yang hanya ukurannya 15 meter. Tiang putih. Kalau kita paksakan diri juga berbahaya.
Karena semua orang berebut ke taman itu. Taman surga kata Rasulullah, antara mimbar dan rumahnya. Tapi berebut di sana. Ya. Sehingga harus diatur. Diatur supaya orang bisa semua mendapatkan. Walaupun hanya berlalu saja. Ya. Tidak sempat duduk berdoa di raudhah dan sebagainya. Apalagi taman surga yang asli nanti, ya subhanallah. Sungguh berebut. Disinilah dituntut kepada kita bagaimana merebut itu semuanya. Nah, tentu dengan amal ibadah, kesungguhan hari ini, insya Allah kita bisa berebut, ya, bisa mendapatkan itu semuanya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang suasana jamaah umrah kita lihat seperti layaknya musim haji, begitu ramai. Cuma kalau musim haji hanya 3 bulan, ini kan terus pulang ini datang lagi lain, sampai nanti musim hajinya datang. Kira juga bisa mencapai seperti jamaah haji kalau dihitung dari November sampai April nanti, ya, atau sampai Ramadan nanti. Saya kira jumlah yang cukup besar. Ya. Lalu bagaimana kita menyiapkan akhir tujuan daripada kita, kematian ini? Tentu yang pertama, kita memastikan diri bahwa kita berada selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya Allah, jalan yang lurus, hidayahnya ya, yang lurus. Kita memastikan diri Bapak Ibu sekalian, agar kita selalu pada tataran hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah mendapat hidayah Allah, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau ada orang yang sudah disesatkan oleh Allah, juga tidak ada orang memberi hidayah kepadanya. Hidayah adalah petunjuk, rambu-rambu yang memandu kita sampai ke tujuan. Kalau sebuah pesawat terbang, tentu dia tidak lepas dari pengendali di bumi ini. Dia selalu ada komunikasi. Putus komunikasi, tandanya bahaya. Sebuah pesawat selalu dia ada. Mau landing, mau take off, turun, mau terbang, tetap dikendalikan. Gak boleh sembarangan, gak boleh terbang sembarangan seperti mobil kita di sini. Kalau belum layak terbang, belum bisa terbang dia. Sebagainya. Dia ada rambu-rambu. Begitu juga kapal di laut ada rambu-rambu. Kita dalam hidup harus ada rambu-rambu. Rambu-rambu kita adalah aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rambu-rambu Allah yang diatur, berarti tandanya bahaya, sesat, atau memilih jalan yang tidak ridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat kita juga ada rambu-rambu, yaitu kiblat, ada arah. Nah, rambu-rambu kita, ya. Maka nggak boleh sembarangan, ya. Kita berdiri tetap menghadap kiblat. Itulah Baitullah. Kita tidak menghadap ke barat, tapi kita menghadap Baitullah. Makanya Baitullah itu porosnya bumi. Kalau kita berada di sana, dari arah mana saja, kita menghadap Baitullah. Oh, arah ruku Hijri Ismail, kita menghadap Baitullah. Oh, arah Multazam, pintu Ka'bah, kita tetap menghadap Baitullah. Di rukun Yamani juga menghadap Baitullah. Timur, barat, utara, selatan
kita menghadap Baitullah. Itu dalam Islam sebuah kesatuan yang sangat kuat sekali. Tapi kalau umat Islam mengambil filosofi dari kesatuan ini, saya kira cukup kuat umat Islam yang banyak ini. Tapi karena masing-masing cari arah sendiri, sehingga jadi lemah, goyah. Umat Islam banyak, kata Rasulullah, tapi seperti buih di laut. Kemana angin, buih itu akan ke situ arahnya. Ya. Tidak satu kesatuan. Itulah dalam salat kita mengambil iktibar seperti itu. Sebenarnya satu arah kita. Berbeda dengan agama lain. Mereka boleh saja membuat masjid kemana yang diinginkan. Kita tidak. Hanya membuat masjid itu arah kiblat ke Baitullah. Itulah dalam Islam. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah, agar hati ini jadi landasan didarati oleh hidayah, maka ia harus bersih. Makanya kan ada pertama ada syarat ya. Ketika kita ingin salat ada syarat membersihkan diri. Taharah, wudu. Karena kafiat wudu. Apa yang harus kita lakukan? Bersih kain, baju kita, tempat kita salat, dan sebagainya. Juga niat nawaitu kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu menentukan sebuah tujuan akhir daripada sebuah amal yang kita lakukan. Tidak ada niat, tujuan itu pun tidak kita dapatkan. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi semua urusan itu ada kita capai dengan qasad, dengan tujuan yang kita inginkan. Tidak ada niat, jadi hampa nilai yang kita dapatkan. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan ayat 125 dari surah Al-An'am yang teks ayat tersebut adalah faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu zayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kazalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki dia diberi petunjuk, maka dilapangkanlah dadanya, yashrah sadrahu, untuk Islam. Siapa saja yang Allah beri petunjuk hidayah kepada dirinya, maka dilapangkan dada ini menerima Islam itu. Tapi siapa yang Allah kehendaki dia sesat, Allah jadikan dadanya itu zaikan, sesak, harajan, lagi sempit, susah menerima Islam, benci kepada Islam. Tapi juga banyak orang-orang Eropa, Amerika, Inggris, dan lain, Spanyol misalnya, mereka masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran, setelah mendalami apa itu Islam. Jadi itu sudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada orang yang awalnya Muslim tapi jadi murtad, karena mungkin Allah sesatkan dirinya, ya. Tapi Allah yang berikan hidayah, dadanya jadi lapang, senang kepada Islam. Dipahami, dilakukan amaliyah, ketentuan Islam dengan sebenar sesungguhnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah dijadikan dadanya itu sempit, sesak dan sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah sedang mendaki langit, begitu berat perasaan dadanya, hatinya, sangat benci kepada Islam, sangat marah kepada Islam. Kadzalika yaj'alullah arijsa
'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah Bapak Ibu sidang jamaah, kalau kita selalu cinta dan rindu, senang dengan Islam, pasti kita senang melakukan semua perintah-perintahnya. Tidak merasa berat Bapak Ibu sekalian. Salat 5 waktu, malah kita senang. Tidak merasa berat bangun subuh misalnya. Tidak merasa berat kita menambah di sisi lain tahajud misalnya malam hari. Tidak merasa berat. Tidak merasa berat kita puasa Senin Kamis. Merasa senang kita dengan aturan Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Fahal lizalika ayatun yu'rafu biha?" Apakah ada tanda-tanda pada ayat ini tentang orang diberi hidayah, tentang orang yang disesatkan oleh Allah, ya Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ada, benar. Al-inabatu ila daril khuludi. Yang pertama, kecenderungan untuk memikirkan rumah abadi. Orang-orang rupanya yang diberikan hidayah oleh Allah, dia selalu memikirkan nasib masa depan dirinya. Rumah abadi, rumah masa depan. Itulah kuburan, kematian. Dia akan ingat itu, ya, saat melepaskan kelezatan dengan dunia yang fana ini. Wattahafi andaril gurur wal isti'dadu lil mauti. Dan dia juga memikirkan tentang rumah tipu daya, ya, rumah yang semu, yang tidak sebenarnya. Wal isti'dadul mauti, dan dia mempersiapkan dengan sesungguhnya terhadap kematiannya. Itulah orang-orang yang diberi hidayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang diberi hidayah? Pasti dia al-inabah, cenderung memikirkan rumah abadi masa depan. Maka dia beramal, dia melakukan ibadah, gak peduli dengan kiri kanan lingkungan. Ada teman yang malas ke masjid, tidak peduli. Tapi dia selalu disiplin menjaga waktu. Kapanpun Allah panggil, perintahkannya untuk membesarkannya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak yang tersesat jalan, di antara mereka ada orang-orang yang beruntung karena mereka memahami, memikirkan kembali jalan yang salah yang selama ini dilalui. Padahal Allah sudah menjelaskan, mintalah supaya kita tetap pada siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim nanti di hari akhirat, itu oleh para ulama memberi simbolis, ya, Pak, cerminan iktibar. Lagi geplah 7 menan ke haluh siratal mustaqimnya. Jadi begitu. Jadi nanti siapapun lewat, dia selamat, alhamdulillah. Karena melalui sirat itu dengan amal juga, tidak sembarangan. Makanya mencari Hajarul Aswad saja harus berebut, susah. Hanya batu dari surga, bukan surganya, diperebutkan di sini. Ya, bagaimana kita memperebutkan surga yang sesungguhnya nanti di hari akhirat? Tentu harus berjuang, berjihad, menginvestasikan amaliyah kita sehari-hari. Kita ajak anak, keluarga, siapapun yang tanggung jawab kita untuk meluruskan diri menuju tujuan akhir, memasuk diri kita dalam syurga. Di antara sekian banyak beragam cara orang diberi petunjuk oleh Allah, ada orang yang sedang sakit, mungkin terkulai di rumah sakit, baru sadar rupanya tidak ada gunanya hidup
selama ini dengan bisnis siang hari, siang malam, mengumpulkan materi. Ketika sakit, seorang diri di rumah sakit. Kadang-kadang orang bisa sadar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini juga memperingati kembali musibah tsunami ya, 2004 dulu ya. Bagaimana getaran bumi ini ya, sehingga tsunami datang, korban manusia, harta benda ya, tak terkira jumlah dan nilainya. Hanya kita peringati, mudah-mudahan dengan memperingati ya, mengingatkan diri kita lah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin di PD Jaya juga datang lagi gempa dan sebagainya. Jadi begitu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau manusia ini lalai terus ghaflah, melupakan diri, menjauhkan diri dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menutup kemungkinan bahwa ujian musibah itu juga akan datang kembali. Wallahu a'lam bishawab. Makanya salah satu menggeser ujian dan musibah bencana itu dengan pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sudah akhir tahun miladiah 2016. Sudah di akhir kan? Sudah di akhir lah. Kita memasuki tahun baru miladiah 2017. Maka Rasulullah mengingatkan kita, innalakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum. Bagi setiap kamu ada tanda-tanda. Sesekali berhenti, kata Rasulullah. Lihat tanda-tanda itu. Apa tanda? Tanda bumi ini, tanda dunia ini, dan sebagainya. Jadi begitulah. Ada kata yang menyebutkan, kalau di gurun pasir, di gunung-gunung yang berbatu nanti sudah tumbuh pohon yang hijau, itu berarti sudah dekat kiamat kan. Kalau kita datang ke Mekah, itu kan kita lihat gunung, tapi gunung berbatu. Ya. Cuma sekarang Madinah dingin. Agak dingin lah Madinah. Tapi Mekah sedikit agak panas. Tetap dingin. Ya. Tapi kalau nanti di sana sudah hijau gunung-gunungnya, berarti sudah dekat dengan kiamat. Sekarang kan batu di mana-mana kita lihat gunung berbatu. Ya. Tapi di sana Allah berikan ya kemudahan, nikmat, rezeki dengan gas minyaknya dalam batu itu, sebagainya. Begitulah kalau kita lihat secara lahiriah, di mana rezekinya? Hanya batu, di mana menanam, nggak ada sawah, nggak ada hanablang, kan? Nggak ada tempat bertanam. Tapi Allah memberi cara lain rezeki kepada mereka. Ya, hari ini nggak pernah sunyi ya, orang-orang datang belanja. Apalagi orang Indonesia, banyak uang banyak-banyak, bawa uang banyak-banyak beli di sana. Walaupun yang membeli barang Indonesia bawa lagi ke Aceh misalnya. Jadi begitulah, selalu ada rezeki. Jadi Allah Maha Adil ya, memberikan contoh kepada kita tentang keadilan, kemurahan dan kekuasaannya. Nah, jadi kemudian ada orang yang diberi hidayah karena mendengarkan lantunan azan. Ada orang masuk Islam karena suara azan. Apalagi suara azannya bagus, enak didengar. Dengar-dengar jaga. Dengar-dengar menuju langkah ke masjid. Tertarik karena suaranya. Apalagi suara imam yang bagus ya, dan sebagainya. Sangat menarik. Syahdu ya, nikmat. Kita nikmati dan sebagainya. Ada orang mendapat hidayah karena doa anaknya yang saleh. Hidup hari-hari nggak pernah kena wudu pada dirinya, tapi terus anak ini berdoa kepada orang tuanya. Ini orang tuanya jadi khusyuk juga, taat dalam ibadah. Ada seperti itu. Maka seorang anak selalu berdoalah kepada kedua orang tua supaya selalu dalam lindungan Allah, taat kepada Allah. Orang tua juga berdoa kepada anak agar anaknya menjadi anak yang salih,
qurrata ayun. Jadi timbullah komunikasi yang seperti itu. Allah tetap mengabulkan doa hamba kalau hamba ini memenuhi perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mendapat hidayah saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Begitu indah bahasa Al-Quran. Jadi indah sekali lah. Kita lihatlah di Madinah itu pagi hari habis maghrib sampai isya, anak-anak hafal Quran tingkat-tingkat SD ya. Nah, kita duduk berdekatan, kita dengar ya, bagus. Satu orang guru paling 5-6 orang anak ya. Di Mekah juga begitu, habis maghrib. Jadi walaupun orang ramai-ramai, mereka tetap hafal Quran, anak-anak tingkat SD. Jadi memang pada umur-umur seperti itulah. Dan di sana sudah membudaya. Kita tanya, di sini sudah jadi sebuah kebutuhan membudaya, menghafal Al-Quran. Ya. Karena memang alamnya seperti itu. Ya. Sejak dulu sampai hari ini. Kita harus memaksa sedikit supaya mau menghafal Al-Quran. Sebagainya. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sedang jamaah sekalian. Karena orang-orang hebat dahulu, para imam mazhab yang kita kenal sampai hari ini, mereka sudah hafal Quran pada umur 9-10 tahun. Yes. Memang Quran dulu harus dimantapkan. Cuma kita hari ini tidak. Ilmu lain dulu, filsafat, hukum, dan sebagainya lah. Quran belakangan, itu pun kalau ada. Makanya ketika dites sudah ilmunya tinggi, baca Quran nggak bisa. Akhirnya intelektual minus. Tapi kalau Qurannya bagus, intelektual plus, ya. Jadi orang-orang yang baik, contoh teladan dalam masyarakat kehidupannya. Kemudian ada, karena hasil penelitian seseorang terhadap Islam ini, ada kan Yusuf Islam itu, Cat Stephen, yang dia penyanyi, ya, penyanyi terkenal. Tapi akhirnya masuk Islam gara-gara dia pernah sakit. Ketika sakit dia membayangkan, rupanya materi ini nggak ada guna. Tidak bisa menyelamatkan kita dan harta yang sudah banyak ini nggak bisa. Ya, rupanya ada hal lain yang memberi sebuah ketenangan. Itulah Islam akhirnya. Ya, membuat dia bersyahadat. Syahadatain ya. Menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu Rasulullah. Itulah salah satu jalan membuat dia bahagia, tenang hidup Islam. Karena namanya berubah jadi Yusuf Islam ketika dia masuk Islam sebagainya. Jadi beragam orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu macam ya. Tapi kita yang sudah muslim terus dari nenek moyang kita Islam, janganlah kita abaikan. Kita anggap remeh. Kita anggap biasa saja Islam itu. Jadi di sana diceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ya. Baik sebelum hijrah di Mekah ya. Diintimidasi, diteror oleh kufar Quraisy sehingga harus pindah bersembunyi di Gua Hira di Jabal Sur. Tapi kan menyelamatkan Islam ini ya, sampai ke Madinah. Membangun masjid Kuba, Masjid Nabawi. Kan. Makanya kalau kita sekali salat di Masjidil Haram 100.000 ya nilai pahala. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 ya, 1.000. Kalau Masjid Aqsa 500. Jadi begitulah nilai pahala yang diberikan. Maka Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa min salasati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita ada kemudahan, kesanalah melakukan rihalah perjalanan ya, umrah, kalaupun tidak haji, untuk mengunjungi ya ziarah ke makam Rasul, kuburannya, ziarah ke Baitullah,
rumah Allah yang pertama dibangun di bumi ini. Tentu nikmat. Walaupun umrah hanya beberapa hari. Tapi kalau bisa tidak pulang kan. Tapi nggak bisa, visanya kita terbatas. Dia harus kembalilah ke tanah air. Ya kita mohon ketika haji wada, ketika tawaf wada, kita mohon agar Allah memudahkan diri kita. Beri umur panjang, sehat, mudah rezeki, bisa balik lagi mengunjungi rumahmu ya Allah. Kan itu yang kita mohon. Mungkin kalau ada berkah, saya kira pasti kita akan kembali ke sana, ziarah dan sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Jadi tujuan akhir ada siratun mustaqim, yang kita mohon jalan yang lurus, bukan jalan yang berliku-liku ya. Jalan yang bengkok, yang menyulitkan, menyusahkan kita, tidak. Jalan yang lurus, jalan ridha Allah. Jadi bukan jalan yang salah, jalan yang haram, yang bisa menyesatkan kita ya, memberikan dampak negatif kepada kita. Fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah kata Allah. Lah jalan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan jalan lurus. Jalan tul. Kalau di sana kan nggak ada jalan yang tidak lurus ya. Karena padang pasir. Kalau kita sini jalannya belok-belok ya. Di sana jalan tul, jalan lurus ya. Mudah, nggak ada persoalan. Fattabi'u, itulah yang kita ikuti. Kenapa kita harus ragu Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah pahami Islam itu indah dan baik, kita harus gigit. Kita harus pegang teguh, komitmen, istiqamah. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, dengan aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Itulah jalan yang menyelamatkan kita. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan sekali-kali, kata Allah, mengikuti subul, jalan subul. Itulah jalan-jalan syaitan ya. Jalan-jalan iblis, jalan-jalan sesat. Jangan, fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau itu kamu ikuti, kata Allah, kamu akan terjadi cerai-berai, berfirqah-firqah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan pilih jalan kanan, jalan kiri. Fahadain najdain. Allah memberikan dua jalan. Jalan baik, jalan yang tidak baik. Jalan kanan, jalan kiri. Kita pilih yang mana? Tentu jalan yang baik. Jalan yang menyampaikan kita kepada surga. Dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kita sekalian untuk kita pertahankan jalan lurus, sirati mustaqimah ya, sehingga kita tidak bercerai-berai ya. Wasakum, mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa, selalu dekat dengan Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, kapan saja, dimanapun, sendirian, malam hari, di lawah, di sawah, di laut, kita tetap la'allakum tattaqun. Itulah jalan siratam mustaqimah, jalan yang lurus. Mudah-mudahan nanti kita juga akan lalui jalan yang lurus menuju surga di hari akhirat nanti, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan motivasi, semangat kepada kita dalam memahami ini semuanya. Dan mari kita lakukan itu dengan baik, ikhlas, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.